lu dapat bahan thermal di ujung kaki lu yang tadi gua liatin. Jadi sleeping bag ini di ujung kakinya itu ditambahkan bahan thermal, jadi bisa membantu menghangatkan juga. Apalagi lu pakai kaos kaki yang oke, yang tebal, itu bisa ngebantu menghangatkan juga. Itu fitur unik yang gua rasa tidak banyak dipunyai oleh produsen-produsen lain. Si Biga kepikiran untuk nambahin si bahan thermal di ujung kakinya, karena biasanya kan bagian kaki itu terasa dingin. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue kasih tahu ada sleeping bag dari mereknya Big Adventure. Mungkin ketika lu ngedenger nama sleeping bag dari Big Adventure, lu pasti mikir, wah ini mahal bang untuk sleeping bagnya. Soalnya sleeping bag dari Big Adventure itu mahal-mahal. Emang iya, cuman untuk sekarang Big Adventure udah menambah berbagai pilihan. Dari tenda, dari jaket, segala macam, termasuk sleeping bagnya. Sekarang Big Adventure mengeluarkan sleeping bag harga di bawah 200.000. Harganya 199.000. Ya walaupun bedanya 1.000 doang. Cuman kalau kita lihat dari keseriusan Big Adventure memproduksi sleeping bag, salah satunya sleeping bagnya itu bagus-bagus dan mumpuni untuk kualitasnya. Nah, ini harga 199.000 nih. Banyak yang nanya ke gua, Bang, ini ada sleeping bag Sequoia ini kan serinya Sequoia ini untuk si Big Adventure ini. Itu bagus gak bang? Soalnya harganya murah nih, cuma 199.000. Banyak orang yang masih mempertanyakan itu. Kita bahas semuanya di sini sekarang. Kalau emang gua nanti menemukan kekurangan akan gua sebutin. Kalau emang nanti gua menemukan kelebihan akan gua sebutin juga. Kita bahas satu-satu di sini. Untuk warnanya nanti lihat aja di marketplace-nya Big Adventure ada warna apa aja. Yang gua punya sekarang warna orange nih. Ini warna orange aja, yang mana bawahnya ini warna navy. Nah, kita ngomongin packagingnya dulu nih. Untuk packagingnya kurang lebih ukurannya ini 20 cm. Tapi kalau emang lu masih ngerasa kegedean untuk bentuknya, lu kompres aja. Karena ini kan sleeping bag Dacron 3 oz. Jadi sleeping bag Dacron itu lebih mudah untuk dikompres dibandingkan sleeping bag fleece atau sleeping bag bulu. Kompresnya kayak gini aja. Di sini kan ada tali nih. Ada 1 sama 2, ada 2 tali. Tinggal lu tekan pakai tangan kiri, tangan kanan narik talinya. 1, 2, sampai ujung, sampai benar-benar habis talinya. Tuh, jadi ketika dikompres kayak gini, ukurannya kurang lebih ya 12 cm lah untuk ukurannya. Jadi lebih kecil. Jadi ketika disimpan di tas carrier lu atau tas gunung lu, ini tidak terlalu makan tempat lah. Nanti akan gua sebutin juga convert range-nya berapa, atau ini bisa nahan di suhu berapa. Itu paling penting dari sebuah sleeping bag. Itu untuk packagingnya. Sama untuk tadi kompresnya. Kita sekarang buka untuk si sleeping bagnya. Bukanya ini kendorin semua. Yang tadi tali-tali tadi kendorin. Terus tali yang ngebentang di sini tinggal dibuka gini aja. Terus ada penutupan memakai mode serut. Nah, mode serut kayak gini. Tinggal buka. Lu langsung keluarin untuk sleeping bagnya. Nah, ini untuk sleeping bagnya. Jadi bentuk sleeping bagnya ini bentuk sleeping bag model mumi. Nah, ini bentuknya model mumi. Jadi ada sleeping bag model tiker yang kotak. Ada sleeping bag model mumi, atau sekarang tuh ada rektaguler, ada mumi. Kalau rektaguler itu lebih ke tanpa hoodie. Kalau ini mempunyai hoodie untuk si sleeping bag ini. Sekarang kita ngomongin untuk bahannya dulu nih. Ini memakai bahan premium water repellent fabric. Jadi ketika lu pegang kayak gini atau ketika lu lihat nantinya, ini bahannya itu bener-bener premium. Untuk harga 199.000 dikasih bahan yang bagus kayak gini. Jadi bahan-bahan ini lebih ke water repellent. Jadi ketika ketetesan air itu aman, dan yang pasti udah windproof juga. Itu fitur atau teknologi yang penting dari sebuah outer dari sleeping bag. Karena ketika sleeping bag itu tembus angin akan percuma juga. Ini udah windproof dan bisa menahan air dengan intensitas rendah, atau keciprat-cipratan aja lah, aman untuk si sleeping bag ini atau untuk bahan water repellent ini. Terus untuk komposisi oznya berapa nih bang? Untuk komposisi oznya itu 3 oz. Jadi ini kan Dacron.
Jadi dakron itu untuk di sleeping bag ada yang 2 oz, ada yang 3 oz, ada yang 4 oz. Ini posisinya di tengah-tengah. Jadi ini tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kalau pilih yang 4 oz, ya lu dapetin sleeping bag yang lebih tebal. Konsekuensinya packagingnya pun lebih gede. Kalau lu pilih sleeping bag dengan oznya itu lebih kecil, 2 oz, ya lebih tipis. Tapi packagingnya lebih kecil. Ini di tengah-tengah posisinya. Jadi sleeping bag Sequai ini kan 3 oz nih untuk si dakronnya. Itu akan mempengaruhi kehangatan dari sleeping bag tersebut. Nah, itu akan gue sebutin di sini. Jadi limit temperatur atau batas suhu yang bisa lu gunakan pakai sleeping bag ini di 3 derajat Celcius. Pakai sleeping bagnya aja. Belum nantinya ditambah lagi dari sleeping system. Sleeping system itu apa aja? Dari jaket yang lu pakai nantinya, celana yang lu pakai nantinya, base layer yang lu pakai nantinya, itu akan mempengaruhi lagi. Sleeping bagnya aja udah mampu di limit temperatur 3 derajat Celcius, itu untuk batasnya. Tidak disarankan ketika minus memakai sleeping bag ini, kecuali lu mempunyai jaket yang oke, mempunyai base layer yang oke juga. Nah, untuk convert range-nya itu kenyamanannya memakai sleeping bag ini di 15 derajat Celcius. Jadi lu akan nyaman memakai sleeping bag ini di 15 derajat Celcius. Apalagi lu pakai sleeping system yang bagus juga, itu akan lebih nyaman juga. Atau mungkin akan gerah sebetulnya kalau emang lu pakai jaket yang tebal sama jaket atau base layer yang bagus juga. Tapi untuk limitnya di 3 derajat Celcius ini masih oke. Nah, gue sarankan ketika lu pakai sleeping bag apapun, jaketnya itu jangan sampai pakai jaket waterproof atau jaket yang mempunyai seal gitu. Itu akan mempengaruhi atau akan mengganggu proses insulasi nantinya. Jadi proses penghangatan dari badan terus dari sleeping bagnya itu akan keganggu kalau emang lu pakai jaket waterproof. Pakai jaket bulu aja, jaket bulu yang tebal kayak gitu. Itu untuk faktor penting ketika lu memilih sleeping bag. Sleeping bag apapun dari merek apapun lu harus tahu limit temperaturnya. Sleeping bag yang akan lu pilih itu di berapa derajat Celcius. Sleeping bag ini limit temperaturnya di 3 derajat Celcius. Itu yang paling penting. Terus kita ngebahas ke bagian fitur-fitur lainnya. Dan uniknya dari sleeping bag ini di bagian dalamnya nih. Jadi di bagian ujung kaki ini ditambahkan bahan thermal. Kita lihat di sini. Jadi ini walaupun harganya itu murah ya, tapi kualitasnya tidak dimurah-murahin, bahkan ditambahkan fitur unik di sini. Rata-rata, bisa lihat nih. Ini sleeping bag lain nggak ada yang pakai thermal kayak gini di ujung kaki, karena kan di bagian kaki rata-rata suka dingin ya. Jadi ditambahkan untuk bahan thermalnya ini nih. Jadi ini udah salah satu kelebihan sleeping bag yang harganya murah, Rp199.000. Di sini ada resleting. Nah, ini ada resleting. Jadi resletingnya ini ditutup oleh bahan sleeping bag ini menggunakan bahan velcro. Dan resleting ini mempunyai detail bagus. Jadi resletingnya ini udah 2 arah nih. Jadi bisa lu buka dari luar atau lu buka dari bagian dalam. Nah, masih ada sleeping bag yang hanya 1 arah doang, bisa dibuka dari luar aja. Dari dalam agak susah bukanya. Untuk semua resleting yang dipakai oleh sleeping bag Big Adventure udah memakai resleting YKK yang pertama dan udah 2 arah semua. Jadi ketika lu buka dari dalam ataupun dari luar itu akan mudah dibukanya. Jadi ini untuk bagian dalamnya, gue coba masuk kali ya, biar ketahuan juga. Nah, untuk bagian dalamnya ini lembut, ini kayak pakai bahan-bahan taffeta gitu. Jadi ini ramah ketika menempel ke badan lu, bahkan ke kulit lu langsung. Ini ramah dan tetap nyaman ketika menempel ke bagian tubuh lu, terutama kulit lu nantinya. Karena bahan-bahan innernya kayak gini, atau liningnya ini, atau lapisan bagian dalam ini penting juga, karena itu akan berpengaruh kepada kenyamanan nantinya. Kita ngomongin ukuran sekarang. Untuk ukuran sleeping bag ini, untuk panjangnya nih, ini mempunyai panjang di 195 cm dari ujung kaki sampai ujung kepala. Untuk lebarnya ini 66 cm. Harusnya aman untuk rata-rata tinggi orang-orang Indonesia. Kita coba untuk pakai sleeping bag ini. Ini masuk dulu kakinya, terus resletingnya sampai ujung dulu, biar nanti nggak bingung. Baru lu pakai dah. Ini
bagian bawahnya dipakai dulu. Nah, gue sih pakainya kayak gini dulu nih, biar langsung ketutup semua. Oke, kita lihat. Ini dia sleeping bag Sequoia dari Big Adventure yang mempunyai panjang 195 cm dan lebar 66 cm. Ini pas sih ya. Kalau emang untuk orang-orang yang badannya lebih besar dari gua, ini akan lebih anget juga karena untuk bahannya lebih nempel. Kalau gue ini kan kurus ya, jadi masih agak longgar-longgar. Berat dari sleeping bag ini kurang lebih 525 gram untuk si beratnya, termasuk ultralight juga. Sekarang kita ngomongin kekurangan sama kelebihan dari sleeping bag ini. Walaupun agak sulit buat gua, karena kan kalau kita ngelihat harganya aja 199.000, kita nggak bisa minta macam-macam. Cuman ada beberapa di sini. Kita ngomongin kekurangannya dulu. Untuk kekurangan dari sleeping bag ini sebetulnya sih apa ya? Karena sekarang udah ada beberapa sleeping bag yang bisa keluar, kakinya lewat sini nih. Harganya juga nggak beda jauh, 250 gitu kan. Bisa mungkin nanti ditambahkan resleting sebelah sini, jadi ketika mau tiba-tiba keluar pakai sleeping bag bisa jalan, kakinya itu muncul di sini. Itu sebetulnya bukan kekurangan sih ya, itu fitur tambahan yang bisa kita harapkan nantinya mungkin di sleeping bag yang murah kayak gini di Big Adventure. Jadi kalau dibilang kekurangan sih itu tidak termasuk kekurangan. Terus kalau kita ngelihat kekurangan lainnya, coba-coba gua ulik gitu ya. Sebetulnya apa ya, karena gua terbiasa pakai sleeping bag Big Adventure yang harga 600 ribuan gitu ya, yang bulu angsa, gua ngerasa tipis aja untuk 3 oz di sini. Tapi ketika lu lihat harganya lagi 199.000, wajar banget dengan sleeping bag yang tipis kayak gini. Karena emang untuk harga 199.000 dikasih 3 oz aja udah syukur. Biasanya lu mengeluarkan harga 199.000 itu cuma dapat yang 2 oz, lebih tipis daripada ini. Dengan harga 200.000 kurang 1.000 ini dikasih 3 oz masih terbilang untung sebetulnya. Itu kekurangannya. Kekurangan dari gua hanya tentang kebiasaan aja sih sebetulnya. Tidak kepada kekurangan yang lebih teknis dari temperatur range-nya atau dari limit temperaturnya, itu aman banget di sini. Kita ngomongin kelebihannya di sini. Kelebihannya, dengan sleeping bag 3 oz, si Big Adventure ini mengklaim ini bisa di limit temperaturnya 3 derajat Celcius, dan itu udah oke banget. Lu tinggal sandingkan aja nantinya dengan jaket bulu yang lu punya yang bagus, dan dengan base layer yang lu punya yang bagus juga. Kalau emang lu bingung pilih base layer, Big Armor juga udah menyediakan base layer dari keluarga masih Big Fam gitu, masih keluarga Big Adventure lah. Terus kelebihan yang berikutnya adalah beratnya cuma 525 gram. Ada sleeping bag yang hampir 1 kilo, ada yang 800 gram, 900 gram. Kalau ini termasuk ultralight, cuma 525 gram aja. Terus kelebihan yang berikutnya adalah kenyamanan memakai sleeping bag ini atau fittingnya. Fittingnya ini menurut gua pas banget. Untuk ukuran badan-badan kayak gua ini masih ada space sedikit gitu kan. Untuk ketika gua bergerak tuh masih oke, masih aman. Kadang ada beberapa sleeping bag yang sempit banget, bahkan kita untuk gerak itu agak susah. Ini untuk fittingnya udah oke, dengan lebar 66 cm dengan panjang 195 cm. Terus tambahan lagi nih untuk kelebihannya, hampir lupa. Dengan harga 199.000, lu dapat bahan thermal di ujung kaki lu yang tadi gua liatin. Jadi sleeping bag ini di ujung kakinya itu ditambahkan bahan thermal. Jadi bisa membantu menghangatkan juga. Apalagi lu pakai kaos kaki yang oke, yang tebal, itu bisa ngebantu menghangatkan juga. Itu fitur unik yang gua rasa tidak banyak dipunyai oleh produsen-produsen lain. Si Biga kepikiran untuk nambahin si bahan thermal di ujung kakinya, karena biasanya kan bagian kaki itu terasa dingin. Itu untuk beberapa kelebihan yang vital banget harus lu perhatikan dari sleeping bag ini. Mampu untuk menahan dingin di berapa derajat Celcius, itu yang paling penting. Ya ternyata ini limit temperaturnya di 3 derajat Celcius. Untuk di bawah 3 derajat Celcius itu tidak disarankan. 2 derajat Celcius 1 atau minus itu tidak disarankan. Mending pilih sleeping bag lain atau pakai sleeping system yang lebih bagus dari jaket atau base layernya itu lebih tebal gitu kan. Oke, itu kekurangan sama kelebihan dari sleeping bag Sequoia dari Big Adventure ini. Saran gue lu sikat aja kalau emang dari kemarin
pengen sleeping bag yang murah tapi kualitasnya itu mumpuni dipakai di gunung-gunung di Indonesia, apalagi di suhu gunung Indonesia, ini bisa jadi pilihannya. Karena ini bisa jadi sleeping bag sejuta umat dari Big Adventure yang harganya Rp199.000 dibandingkan dengan harga yang sama di merek-merek lain. Ini udah oke sih menurut gua dengan limit temperatur di 3. Oke, lu sikat aja, udah gua cantumin untuk si sleeping bag ini. Link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu pengen, lu langsung sikat aja, lu langsung klik aja. Linknya ada di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share biar teman-teman lu juga pada tahu ada sleeping bag murah nih dari Big Adventure tapi bagus kualitasnya. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.